Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita kembali akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan di kesempatan malam hari ini. Namun kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bersyukur kami Bapa untuk anugerah, kemurahan dan kasih-Mu, di mana pada kesempatan malam hari ini kami dalam keadaan baik, dan kami senantiasa mengucap syukur. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang keadaan lemah, sakit, atau dalam rupa-rupa persoalan. Namun kami percaya ketika kami terhubung dengan firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami. Mari urapi kami semua lewat pengudusan, penyucian oleh penebusan Kristus. Kami senantiasa beroleh pengurapan untuk mampu senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, biar Engkau yang berkata-kata melalui kami semua, dalam hati kami semua, supaya kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami di hari-hari terakhir ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Ya, kita lihat. Dalam khotbah-khotbah terdahulu saya pernah juga menyampaikan ayat ini, tapi pada bagian-bagian di dalam peristiwa kematian kebangkitan Kristus. Namun ini menjadi ayat landasan kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam ayat 45 Injil Lukas 24. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Malam ini kita akan merenungkan bagaimana kita dapat mengerti kitab suci. Kitab suci kita yang kita percaya saat ini, yang kita pegang, yang kita sering sebut dengan Alkitab, ya. Kita boleh bisa menikmati rencana Tuhan, ya, dan seluruh janji Tuhan di dalam kitab suci yang kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Dan kitab suci itu sendiri, ya, kita akan melihat di dalam ayat 44 ini menjadi perenungan kita untuk mengawali bagaimana kita sudah masuk dalam minggu-minggu sengsara jelang kematian kebangkitan Kristus yang kita peringati, supaya kita memahami hal ini. Bagaimana kita harus mengerti kitab suci. Ingat, kita dalam rangka memperingati Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu, dan itu tidak boleh terjadi berulang-ulang. Jadi cukup satu kali mati bagi umat manusia untuk menebus umat manusia dari segala dosa. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Beda dengan korban yang dilakukan pada masa PL atau perjanjian lama oleh umat Tuhan, oleh imam-imam Tuhan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan pada masa yang lampau. Imam-imam harus berulang-ulang setiap tahunnya. Namun imam besar yang kita miliki yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, cukup satu kali saja mati untuk menebus kita. Dan saya percaya aktualisasinya itu berlaku sampai sekarang. Setiap kita yang percaya kepada penebusan Kristus, kita beroleh pengampunan dan keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kitab suci berisi perkataan Yesus Tuhan kita. Perhatikan, Yesus Tuhan kita sudah dibicarakan dari mulai kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur paling banyak membicarakan, sama seperti Yesaya, paling banyak membicarakan tentang Mesias, tentang Kristus yang dijanjikan itu bagi umat Tuhan. Ya, bahkan di dalam konteks penyaliban Kristus, Yesus mengucapkan kata-kata yang tertulis dalam kitab Mazmur, ya. Jadi Yesus tidak berkata sembarangan, tapi apa yang terjadi ketika dia disalibkan, kata-kata yang keluar, ya. Saya ambil contoh saja, aku haus, ya, gitu. Itu contoh saja, ya. Penderitaan yang dialami semua itu Yesus ucapkan. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu tertulis dalam kitab Mazmur, dalam kitab Nabi Yesaya, kitab para nabi, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kitab suci itu berisi perkataan
perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-9, perhatikan. Jadi itu tadi saya katakan bahwa kitab suci itu berisi perkataan Yesus Kristus yang sudah dibicarakan oleh Nabi Musa, sudah dibicarakan oleh para nabi, dan juga pemazmur sudah menyampaikannya. Itulah kitab suci yang kita pegang, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-9, perhatikan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Inti dari pemberitaan kitab suci yang kita pegang ini nggak boleh dikaburkan, ini nggak boleh dikesampingkan atau diselewengkan, ya. Bukan cuma dikesampingkan atau diabaikan, tapi nggak boleh diselewengkan. Karena berita ini adalah berita kematian, kebangkitan Kristus dan penebusan oleh darah Kristus yang memberikan kehidupan baru. Jadi ya, mereka belum mengerti. Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, ya. Tadi saya sebutkan dengan yang dituliskan oleh para nabi, oleh Musa dan oleh pemazmur, ya. Itu berisi perkataan-perkataan hidup, ya. Dan murid-murid umat Tuhan masa itu belum mengerti, ya, isi kitab suci. Penting sekali kita di hari-hari ini jangan sampai kita hanya sekedar beribadah, tapi kita nggak ngerti isi kitab suci. Apa yang disampaikan hamba Tuhan harus kita mengerti. Dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan harus mengerti apa sih isi kitab suci, ya. Bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Tentu sudah melewati proses yang namanya kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Maka kebangkitan yang dibicarakan oleh Alkitab, oleh firman Allah, oleh kitab suci tentang orang percaya, ya, tentang kebangkitan, itu harus didasarkan kepada kematian, kebangkitan Kristus. Maka kebangkitan rohani kita, saudaraku, kebangkitan iman kita, kebangkitan kasih kita, kebangkitan pengharapan kita harus didasarkan pada kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan memberikan hidup kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama kita nggak mengerti, ya bahwa Yesus Kristus harus bangkit, ya, kita nggak akan bisa bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Ya, sama seperti murid-murid. Ketika Yesus mati, mereka loyo. Mereka kemudian kembali kepada kehidupan yang biasa mereka lakukan. Mereka kehilangan esensi kehidupan bersemangat di dalam kekudusan. Mereka mulai lemah satu persatu. Tapi Yesus harus menampakkan diri kepada mereka. Ya, nanti juga kita akan bicarakan dalam hari-hari ke depan dalam terus memperingati momentum ini, ya, di mana Kristus sudah mati dan bangkit, hidup dan naik ke surga dan memberikan rohnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini penting sekali. Berita tentang isi kitab suci itu adalah Yesus yang bangkit, ya. Jadi tentu berbeda yang dipahami beberapa orang bahwa Yesus, ya, dibayangkan, digambarkan mereka, dipikirkan mereka hanya seperti nabi dan manusia biasa yang sudah mati lalu menunggu kebangkitan di hari akhir. Tidak. Yesus yang kita sembah, Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Rasul-rasul mengatakan, kamilah saksi. Ya, perkara dinyatakan sah kalau sudah dikuatkan oleh beberapa saksi. Kematian kebangkitan Yesus itu diperkuat dengan begitu banyak saksi mata, saksi hidup yang menyaksikan peristiwa penyiksaan, penderitaan, kematian, bahkan kebangkitan Kristus. Bukan orang percaya saja yang menyaksikan, tapi mereka yang menganiaya Yesus pun menyaksikan. Mereka yang ikut membunuh Yesus pun menyaksikan bahwa Yesus memang mati dan Yesus bangkit. Jadi tidak bisa dibantah kalau dia mengatakan Yesus itu manusia biasa yang sudah mati dan tidak bangkit lagi. Tidak bisa. Yesus disaksikan kematian kebangkitan oleh banyak pasang mata. Jadi kita tidak akan terpengaruh dengan rupa-rupa statement, ya, karena kita percaya perkataan firman Allah, karena kita sudah tahu isi kitab suci bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati, harus mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, ini memberikan hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 24 kita kembali, ya. Kenapa begitu penting kita harus mengerti isi kitab suci?
Karena kalau tidak kita akan sulit sekali dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita nggak akan mampu berjalan dalam kehidupan sebagai orang percaya tanpa kita mengerti isi kitab suci. Ya tadi saya katakan isinya yang pertama itu tentang kematian. Kita nggak bisa berbicara kebangkitan tanpa berbicara tentang kematian Kristus, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-47 Lukas 24, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita pengampunan dosa ini nggak akan sampai kalau Yesus nggak mati, saudaraku. Kita nggak bisa berbicara Yesus bangkit tapi Yesus nggak mati, bagaimana mungkin? Atau ada yang mengatakan Yesus tidak menderita lagi waktu mau ditangkap, langsung diangkat oleh Tuhan Allah ke surga. Ya lolos dari penyiksaan, dari rupa-rupa serangan serdadu-serdadu waktu itu. Ini konyol pernyataan itu. Yesus harus mati. Dan Yesus tampak lemah, tidak berdaya. Ya mereka menghujat Yesus, mengatakan kalau orang lain dia tolong, apakah dia bisa menolong dirinya sendiri? Yesus tidak bergeming sedikit pun. Ya, kan itu pernyataan manusia. Yesus nggak mau terganggu. Bahkan waktu iblis sodorkan awal-awal pelayanan Yesus, ya sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, ya kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu itu menjadi roti. Ya apakah Yesus menuruti kata-kata iblis, tekanan iblis untuk memperagakan? Tidak, saudaraku. Kalau Tuhan memperagakan kuasa yang mujizatnya dalam diri saudara, itu karena kasihnya, bukan ada intervensi dari sosok-sosok lain atau pribadi-pribadi lain. Tidak. Ya kalau Yesus melakukan dalam diri kita, ya mujizat pertolongan, itu karena kasihnya, didasarkan pada kasihnya, dan dia melakukannya dengan penuh cinta bagi kita. Dia menyembuhkan kita, dia memulihkan kita, dia menolong kita dalam kesukaran karena kita dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi isi kitab suci ini tentang apa? Tentang pengampunan dosa, pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, ini harus disampaikan. Dan setiap kita harus percaya bahwa dalam Kristen pertobatan ini mutlak. Ya, kalau kita bertobat, maka kematian itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, ya kita menjadi Kristen tidak bertobat, kematian Kristus tidak berarti apa-apa. Tidak ada pengampunan, saudara. Walaupun kita bertobat, tidak ada pengampunan. Dan kita harus mengakui kematian Kristus dalam pertobatan itu. Karena kematian itulah yang menyucikan, karena darahnya tercurah. Waktu kita sadar akan dosa-dosa kita, maka kuasa kematian itu bermanfaat. Ya, kalau kita tidak mengakuinya, kita bertobat dan mengakui segala kesalahan kita, maka tidak ada efek dari darah ya, disebabkan karena kematian itu. Kan darah itu keluar, ya, dari penderitaan yang menyebabkan kematian itu. Ya, darah itu nggak keluar begitu saja, karena Yesus disiksa, didera, ya, bahkan lambungnya ditikam sampai keluar darah dan air. Air dan darah itu keluar. Memang membuktikan bahwa dia manusia, tapi dia ilahi. Darahnya itu yang bisa menguduskan. Loh kalau darah saya, saudara, itu nggak bisa menguduskan. Karena kita bukan manusia seperti Yesus. Dan Yesus ini adalah dalam rangka menjamah manusia, menjangkau manusia. Ya kalau nggak dengan cara ini, saudaraku, Tuhan itu maha kudus esensinya. Kalau tidak mengambil rupa dalam keadaan manusia yang sama dengan manusia dalam keadaan yang sama. Bahkan ketika dia mati, dia memposisikan lebih rendah dari manusia pada umumnya. Dengan cara itulah dia bisa menebus manusia. Jadi isi kitab suci itu tentang kematian yang berisi pertobatan dan pengampunan dosa. Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali untuk kita pahami. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 1 itu di awal, saudaraku, kita perhatikan bagaimana nyanyian daripada pujian Zakaria ini. Ini nyanyian nubuatan ya. Di dalam ayat 21 Lukas pasal 1 itu disinggung ya. Ini awal-awal dalam peristiwa jelang Mesias di mana Yohanes harus hadir terlebih dahulu. Dan Zakaria ini menyanyikan pujian nubuatan ini, saudara, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Perhatikan, saudaraku. Ini keadaan Yesus yang mati. Ya, hanya dengan kematiannya dia bisa melepaskan kita dari musuh
musuh. Dan musuh yang paling terakhir itu maut. Itu yang paling ditakuti oleh manusia. Siapa manusia yang gak takut sama maut? Ya. Tapi itu sudah ditelan dalam kematian Kristus, kata firman Allah. Ya, perhatikan. Kuasa-kuasa kegelapan, setan itu nggak senang. Dia membenci kita. Dia nggak mau kita diselamatkan. Dia nggak mau kita ditebus dan dibawa ke dalam kehidupan, kekudusan, kesucian Tuhan. Sebisa mungkin penguasa dunia ini, ya, menjerat kita, menguasai kita supaya kita tidak diselamatkan. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh Roh Kudus, sehingga kita sadar saat ini bahwa korban Kristus, kematian Kristus yang memberikan dampak ketika pertobatan itu terjadi. Ketika pengampunan itu kita rasakan, kita hanya bila mengatakan ini semua karena kematian Kristus. Dan kebangkitan telah memberikan harapan yang berbeda. Dan kita tidak lagi berharap pada hal-hal yang fana, walaupun kita masih ada di dunia yang fana ini. Kita masih bisa menikmati dalam dunia yang fana ini segala berkat-berkat Tuhan. Namun orientasi berpikir kita, pengharapan ekspektasi kita sudah dibaharui. Setiap orang percaya lewat pengampunan karena pertobatan tadi, terus berharap untuk bisa masuk dalam kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan Kristus. Kemudian isi yang kedua tentang kebangkitannya, ya, bicara tentang kuasa ini, saudaraku. Dalam 1 Korintus kita lihat. Jadi penting sekali kita mengerti isi kitab suci yang saya katakan di awal tadi. Ya, memberikan kuasa ya dalam diri kita. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, saudaraku, Yesus harus mati tadi dalam isi kitab suci yang pertama. Isi kitab suci yang kedua itu tentang kebangkitan Kristus. Ya. Supaya apa? Kalau kematian supaya ada setelah pertobatan ada pengampunan. Ya, kita nggak cuma mengaku, ya, lalu bertobat dan kita nggak berharap pengampunan. Tidak, kita berharap ada pengampunan. Karena orang-orang yang diampuni dosa akan hidup berbahagia dengan Tuhan. Hidup berbahagia dalam dirinya karena Tuhan. Itu akibat pengampunan. Namun kemudian di sini kita diberikan juga kemampuan dan kuasa yang bekerja di dalam kita untuk membangkitkan seluruh aspek dalam diri kita. Allah yang membangkitkan Tuhan, yang membangkitkan Yesus ini dituhankan oleh kita yang percaya, dijadikan Tuhan. Ya, kita menyembah Yesus. Ya. Jadi Yesus ini bukan Tuhan yang diciptakan. Oh, diciptakan baru dilantik jadi Tuhan. Tidak, Dia Tuhan. Kita yang menjadikan Dia Tuhan. Kita menyembah. Tadinya kita menyembah yang lain, kita menyembah Dia. Kita jadikan Dia satu-satunya. Dan Dia berbeda. Ya, kalau yang kita sembah seperti berhala kan dibuat oleh manusia. Ya, dibikin seperti apa yang diingini manusia. Tapi Tuhan kan berbeda. Waktu kita menjadikan Dia Tuhan, ya bukan Dia kita buat jadi Tuhan, bukan. Tapi Dia kita percaya bisa melakukan segala karena Dia berkuasa atas kita yang diciptakan. Dia berkuasa atas segala apa yang Dia mau kerjakan dalam diri kita. Ini yang membuat kita menempatkan diri kita sebagai penyembah, atau bahasa yang paling gampang seperti itu. Kalau Dia Tuhan, kita menempatkan diri kita sebagai penyembah. Orang-orang yang sudah ditebus tadi lewat pengakuan dosa, ada pengampunan. Lalu kita diberikan kuasa untuk bangkit untuk berjalan dalam iman. Karena iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, mati. Ya, itu Yakobus pasal 2. Kita nggak bisa tunjukkan iman, tunjukkan perbuatan, tidak. Semua harus berjalan, ya, sama-sama penting. Ya, ini yang disebut dengan kebangkitan rohani dalam diri kita, saudaraku. Nanti kita akan berbicara lebih dalam puncak perayaan Paskah tentang kebangkitan rohani. Kita harus membangun diri kita dalam kesadaran sebagai pribadi yang sudah diampuni. Karena kita mengerti, kenapa kita melakukan? Kita mengerti isi kitab suci. Ya. Kenapa orang tidak melakukan apa yang diharapkan Tuhan? Karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab suci. Dan kalau saya dan saudara tidak melakukan, berarti saya dan saudara belum mengerti apa isinya kitab suci. Kita bukan cuma bertobat, lalu diampuni, kita damai sejahtera, bukan. Tapi kita dibangkitkan oleh kuasa yang sama, yang membangkitkan Kristus, ya, dengan kuasa yang besar itu. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dimampukan berjalan, berbicara, bertindak, bergerak, mengambil kebijakan, keputusan dalam kuasa itu, saudaraku. Kuasa yang membangkitkan gairah hidup saya dan saudara, ya.
kuasa untuk memberikan kesaksian kepada setiap orang. Perhatikan, kuasa ini harus diberitakan, kuasa ini harus diceritakan, tidak hanya kita rasakan. Ya, perhatikan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu Lukas 24 ayat yang ke-48. Ya. Setelah Tuhan buka pikiran mereka, Tuhan jelaskan bagaimana Yesus itu harus hadir, ya, harus menderita, mati dan disalibkan. Seperti apa yang dibicarakan Musa dalam kitabnya, apa yang dibicarakan para nabi dalam kitabnya, ya, seperti yang dikatakan pemazmur dalam tulisan di kitabnya. Kamilah, sekarang kita katakan kamulah, karena kita sudah menjadi saksi dari semua yang kita mengerti. Kan ini harus menjadi pengalaman isi kitab suci itu. Kita nggak cuma membaca, ya. Kita dimulai dengan kemauan membaca. Memang bagaimana kita bisa mengerti kalau membaca tidak mau, ya kan? Membuka saja nggak mau, bagaimana kita tahu isinya, ya? Ya, kalau kita sudah mulai membuka membaca, saya percaya, saudaraku, karena itu berupa seperti irisan-irisan, kita tidak akan menemukan intinya, ya, seperti sudah mengupas mangga, semakin saudara kupas, ketemu intinya di sana, bijinya, saudaraku. Ya, titik tengahnya itu ketemu. Apa sih persoalannya? Tanpa kita mau belajar, tanpa kita mau, tidak mungkin, saudara. Ini kuasa kesaksian yang akan menjadi tanggung jawab kita setelah kita mengerti isi kitab suci, saudaraku. Kesaksian bukan cuma dari perkataan, tapi peragaan-peragaan yang kita lakukan, saudaraku. Bagaimana seharusnya, kata Yakobus pasal kehidupan seorang beriman. Karena iman itu tidak bisa kita tunjukkan tanpa perbuatan. Iman akan menjadi satu. Bukan seolah-olah kita pisah-pisahkan antara iman dengan perbuatan, menjadi bagian-bagian terpisah, tidak. Namun satu kesatuan sebagai kehidupan percaya, karena itu kuasa. Ya, baik apa yang kita yakini, baik juga apa yang kita tindak lanjuti dari keyakinan itu. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke dalam Injil Yohanes, ya, yang pernah saya singgung. Ya, kuasa ini penting sekali. Ya, kuasa untuk beriman, kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar di dalam Tuhan. Perbuatan-perbuatan gagah perkasa itu perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, yang dikerjakan Kristus. Dan sudah berkata demikian, Yohanes 20 ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, ini dalam peristiwa pengembusan yang dilakukan Yesus. Itu, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat ini sudah sering kita baca. Tapi banyak di antara kita, ada hampir rata-rata orang percaya terjebak di sana. Ya, kita tidak pernah cepat-cepat untuk melakukannya. Ya, setelah kita dihembuskan, diberikan kehidupan baru dalam pengampunan. Ya, itulah roh damai sejahtera. Tidak ada kebahagiaan dari siapapun selain dia yang diampuni dosanya, kata firman Allah. Berbahagialah, kata pemazmur. Ini saya coba kutip kata-kata pemazmur, karena isi kitab suci adalah termasuk apa yang dikatakan mazmur. Ya, tadi kata Yesus ketika dia bertemu dengan orang yang pulang ke Emmaus, ya, dikatakan, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur, saudaraku? Tidak ada kebahagiaan. Saudara tidak bisa berbagi apapun yang paling membahagiakan selain berbagi pengampunan. Ya, saudara bisa bagi uang saudara, tapi berbeda berbagi pengampunan. Berbeda. Itu akan sangat membahagiakan. Sama bahagianya ketika saya dan saudara dimaafkan, diampuni, dibebaskan dari kesalahan-kesalahan, dinyatakan bebas dari segala tuduhan-tuduhan. Ya, ketika kita tidak bersalah dituduh, wah, itulah Kristus, saudaraku. Tapi kita memang bersalah karena dosa kita. Iblis terus menuduh kita tidak layak. Tapi oleh karena kasih dari pribadi yang tidak bersalah dibuat bersalah dan harus mati karena kesalahan orang lain, kita sekarang menjadi berbahagia ketika kita dihembuskan Roh Kudus itu, roh pengampunan itu. Dan ketika kita menindaklanjutinya, ketika mengatakan jika kamu nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jika kita mengatakan dosamu diampuni, maka dosanya diampuni. Sama seperti kita telah
diampuni. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali kita pahami mengapa ada hal-hal yang menyebabkan kita dan diantara kita tidak mengerti. Sampai hari ini saya perhatikan kita masih masa bodoh dengan hidup kita, dengan keselamatan kekal. Kita masih masa bodoh dengan peribadatan, kita masih masa bodoh dengan pengampunan, kita masih masa bodoh dengan pertobatan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Saya rindu di hari ini banyak jemaat Tuhan yang saya ajar ini semakin mengerti. Tidak ada yang paling kita ingini selain kita beroleh kesempatan untuk hidup dalam kekekalan. Kita masih bisa gagal kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh. Ya, kita jangan berpikiran sepintas lalu saja berpikir. Ya sudahlah, yang penting percaya. Tidak seperti itu, saudaraku. Yang saya tahu dari firman Allah tidak seperti itu. Kita harus bersungguh-sungguh, kata firman Allah. Ya, setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus mengerti, saudaraku. Ya, kalau di ayat-ayat yang sebelumnya di atas itu, karena pikiran-pikiran mereka tertutup, yang membuat mereka tidak mengerti. Sudah disinggung kan beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah itu, saudaraku. Lukas 24 ayat 4. Pikiran mereka tertutup. Ya, tertutup. Tertutup oleh apa? Kok ada yang nutup? Ada yang menutup, saudaraku. Kemarin pun seperti yang saya katakan hari Minggu. Kenapa kapak itu bisa lepas? Karena mereka sibuk, asik memotong. Ya mungkin mereka potong terus tebang dengan mata kapak itu. Sampai akhirnya mata kapak itu lepas. Ketika mereka sedang menebang, dikatakan, maka lepaslah mata kapak itu dan terjebur ke sungai Yordan. Jadi seringkali kesibukan membuat kita juga lupa dan tertutup dan menjadi tidak mengerti hati dan pikiran kita. Tidak mengerti pikiran kita akan rencana Tuhan, akan kehendak Tuhan. Ya mungkin juga kesenangan-kesenangan kita itu menutup pikiran kita dari mengerti akan kehendak Tuhan. Ini akan sangat merugikan kita, saudara. Ya kita diberikan aktivitas kesibukan sepanjang hari dengan tanggung jawab yang besar bagi keluarga, itu penting. Namun di tengah kesibukan jangan sampai kita kemudian menjadi tidak mengerti apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Ingat, Tuhan berfirman bagi kita. Banyak sekali firman Tuhan bagi umat Tuhan. Yang menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Menguntungkan buat kita. Kalau kita mau mengerti firman Tuhan, saudaraku. Ya, ini peringatan yang harus kita pegang baik-baik, saudaraku. Jangan sampai kita masa bodoh. Jangan sampai kita mengabaikan perkataan firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Karena itu akan sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 ini peringatan dari Rasul Paulus. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Seringkali saya katakan banyak yang menutupi pikir kesibukan kita. Wah, yang kita kejar, kita mau capai. Kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi kita asik mengejar dunia. Demi apa? Demi pengakuan dunia atas diri kita. Bahwa kita memang bisa berhasil dalam menjadi lelah kita. Lalu itu menutup pikiran kita dari firman Allah yang sudah menjanjikan bagi kita. Bahwa Tuhan pasti menolong kita. Memberkati bukan cuma memberkati apa yang kita cari. Seperti apa yang kita kejar hari-hari ini. Tapi dia memberkati dengan berkat kekal. Berkat kehidupan damai sejahtera yang abadi. Bukan damai sejahtera yang kita kejar hari-hari belakangan ini. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Kita juga mengejar itu. Tapi berbeda ini. Apa yang dikatakan kitab suci itu kita mengerti. Kita harus mengejarnya. Ya. Kata Paulus, bukan seolah-olah aku sudah menangkap. Tapi kan aku sudah ditangkap. Paulus tetap mengejar terus, saudaraku. Bahkan dia berlari lebih cepat. Dia melupakan semua. Kalau orang yang lari tidak melupakan yang di belakang, dia akan berpikir ke belakang dan dia akan lamban. Dia akan lambat. Ya. Orang-orang bijak bisa mengatur ritmenya. Orang-orang bijak bisa mengatur iramanya. Ya. Perhatikan ini penting, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan ini bisa disesatkan, saudaraku. Setelah pikiran kita tertutup, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan. Maka ia tertutup untuk mereka. Loh, kalau perkataan ini yang sudah berhenti, saudaraku, sekali waktu tidak ada nasihat lagi dari firman Allah, ketika kita dinasihati kita tertutup pikiran dan hati kita. Ya, kalau itu tertutup, maka tertutup pula untuk mereka akan binasa, saudaraku. Mari kita dipanggil untuk menjadi kesaksian, untuk memberkati banyak orang, menyampaikan kabar baik. Ya kalau itu tertutup pada kita, tertutup pula bagi mereka akan binasa. Kita dipanggil untuk menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang lain.
Bukan kita sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Lalu berhenti pada kita. Cukup kita aja yang diselamatkan. Cukup kita aja yang dipelihara oleh Tuhan. Ini keliru pemahaman ini, saudara. Ya, keliru. Keliru sama sekali. Selain kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan keselamatan ini. Namun jangan sampai hilang ya orientasi berpikir kita tentang kehidupan kekal. Karena itu akan sangat-sangat merugikan kita, saudaraku. Kalau kita tidak memiliki semangat hidup benar, semangat hidup kudus, semangat hidup taat, semangat hidup setia, kita akan menjadi orang yang paling malang, paling rugi dikatakan. Kata Paulus, jikalau dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini, ya. Karena pengejaran kita sangat terbatas, ya. Makanya kadang kita nggak tahu kan, apakah 20 tahun yang tahun lagi kita masih ada? Ya, saya nggak tahu. Ya, kita sudah berpikir 20 tahun mungkin, tapi apakah kita 20 tahun masih ada? Nah, sebegitu yakinnya kita, apa dasar kita? Ya. Mana bukti keyakinan kita? Kan harus kita tunjukkan, saudaraku. Kalau kita yakin kita 20 tahun masih ada, kita harus tunjukkan dengan kesetiaan kita, ketaatan kita, ketekunan kita. Ya. Itu pun kadang kita sudah taat, setia, Tuhan bisa aja menghendaki lain. Ya kita harus cepat-cepat dibawa ke surga. Karena itu menguntungkan kita. Tapi kalau orientasi berpikir kita hanya tentang yang terbatas tadi, maka kita menjadi orang yang paling menyedihkan, saudaraku. Maka saya katakan kita penting sekali mengerti kitab suci. Supaya kita betul-betul percaya bahwa kita diberikan kuasa. Ya, gairah hidup baru dalam kebangkitan itu bukan cuma untuk menjadi kesaksian. Ya, untuk mengalami pengampunan. Tapi dia menjadi peringatan bagi kita bahwa kita dipanggil juga. Ya, untuk mereka yang akan binasa ini, bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarga kita akan binasa? Ya, kalau kita sendiri tidak yakin, saudaraku, kita sendiri masih tertutup dan tidak mengerti akan kebenaran, saudaraku. Bahkan kita bisa disesatkan, ya, disesatkan, saudaraku, disesatkan oleh keadaan dunia ini. Ya, betapa pentingnya kita kemudian memahami ini dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita yang sangat terbatas ini, ya, sangat terbatas dikatakan, ya. Dan pikiran kita pun sangat terbatas kemampuan berpikir kita. Kita tidak bisa berpikir melampaui apa yang patut, saudaraku. Terbatas. Yesus menjawab mereka, Matius 22 ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Perhatikan. Jadi penting sekali memahami isi kitab suci tentang kematian, kebangkitan, kematian memberikan pengampunan dosa, isi kitab suci, dan kemudian memberikan kuasa lewat kebangkitan tadi. Yesus bangkit supaya kita menerima kuasa, karena dia akan mengirimkan Roh Kudus. Kalau dia tidak bangkit dan naik ke surga, dia tidak akan memberikan kuasa. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bagaimana bisa mengerti kuasa Allah? Bagaimana bisa mengerti tentang kuasa Roh Kudus? Ya, banyak hari ini kan saya bilang sekarang orang menghina-hina Roh Kudus, ya, mencela-cela orang-orang yang percaya Roh Kudus, ya, menghakimi orang yang ya, mungkin dianggap terlalu berlebihan dengan karunia Roh Kudus. Ya. Karena mereka nggak mengerti. Seharusnya yang menyebut dirinya Kristen, percaya kematian kebangkitan, harus percaya kuasa. Ya, kuasa. Ya. Ya, bagaimana bisa mengampuni? Sesama Kristen sendiri saling menyerang, selama pendeta saling menghakimi, padahal nggak punya hak kata Yesus untuk menghakimi. Ya, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena ukuran kita pakai akan diukur, saudaraku. Yang paling penting adalah kita fokus mengerti supaya kita menjadi kesaksian dan kita bisa berbagi kuasa pengampunan. Lalu kita bisa menyampaikan kabar baik bagi mereka yang akan binasa. Saudaraku, jadi hati-hati, tidak mengerti ini bisa disesatkan. Kita bisa tersesat, saudaraku. Ya, tersesat itu membingungkan, saudaraku. Saudara pernah tersesat berjalan? Ya, nggak tahu jalan yang saudara mau kemana. Mungkin saudara pernah berkendaraan bingung, ya, ketika mungkin Google Map tidak bisa menjelaskan kemana-kemana dan saudara ada di mana. Ya, mungkin ada saudara yang tidak pernah merasakan akan sulit memahami ini. Seperti itulah kesesatan. Saudara bingung, nggak tahu harus buat apa, mau kemana. Ya, apalagi sudah tersesat jauh. Ya, kalang kabut. Khawatir, panik, cemas, bimbang. Itulah keadaan kita tanpa pengertian yang benar. Kalau kita mengerti, kita tahu akan berbuat apa dan harus bagaimana, saudaraku. Pikiran ini penting sekali mengalami zaman kuasa pemulihan oleh Tuhan. Ketidakmengertian itu identik dengan kesesatan, saudaraku. Identik, ya. Ketidakmengertian. Kenapa orang kemudian diklaim sebagai sesat?
Ya kan kita sering dengar nih di media-media, wah, aliran sesat, kelompok sesat. Kenapa dikatakan sesat? Pasti karena tidak mengerti. Tidak sama dengan apa yang dimengerti banyak orang. Tidak sama dengan apa yang dipahami secara umum. Dalam konteks lingkup tertentu. Iya, ketika dia ada di lingkup itu dan aneh, dianggap sesat. Dan sesat itu identik dengan ketidakmengertian. Mengapa orang jadi tersesat? Karena tidak mengerti. Kalau orang mengerti, pasti tidak tersesat. Kalau orang mengerti pasti tidak salah. Ya, perhatikan. Tapi ketidakmauan mengerti seringkali membuat kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Banyak melakukan ketidakbenaran, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan. Karena ketidakmengertian. Dan ini bisa diklaim sebagai sesat, saudaraku. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, teladan Paulus, penting sekali kita mengenal apa yang kita yakini, mengenal Yesus yang kita sembah, mengenal isi kitab suci yang kita pegang. Jangan sampai kita pegang baik ada sudah di-download di HP saudara. Saudara, saya harus baca terus dan kita harus mengerti isinya, saudaraku. Dan khotbah-khotbah minggu yang disampaikan jangan sampai kita hanya sekedar mendengar. Lalu kita ketika ditanya apa sih? Nggak tahu. Saudaraku, mari kita mulai berubah, kita mulai berbeda. Peringatan dalam hari ini tentang kematian kebangkitan yang akan dirayakan dalam puncak perayaan Paskah sudah seharusnya membongkar pemahaman baru dalam diri kita. Pemahaman yang keliru harus diluruskan, harus dibetulkan dalam diri kita. Ya, tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau sungguh-sungguh, tidak ada kata terlambat. Keterlambatan hanya akan mengecewakan, saudara. Berapa banyak orang yang kecewa karena terlambat. Terlambat penerbangan, terlambat keberangkatan kereta, saudara masih harus menunggu, bahkan saudara harus merugi. Ya, banyak lagi keterlambatan. Ya, ini penting, harus kita mengerti. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita harus memiliki pengenalan yang benar. Kita harus betul-betul teliti. Ya, saya pernah katakan waktu seperti orang-orang di Berea, jemaat Tuhan di Berea dalam Kisah pasal 17. Ayat yang ke-11 mengatakan apa? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci itu mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Beda dengan orang Tesalonika. Orang-orang di Berea itu menyelidiki supaya mereka mengerti. Membaca saja nggak cukup, menyelidiki, baca pelan-pelan, perhatikan, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita baca setiap hari. Saya baca tiap hari yuk firman Allah, dan saya minta pimpinan supaya saya mengerti, karena saya ini seorang penyampai firman. Jangan sampai saya nggak tahu apa yang saya mau sampaikan. Ini berbahaya, saudaraku, berbahaya. Ada orang yang mengatakan saya nggak tahu nih mau khotbah apa, saya nggak tahu mau ngomong apa. Lu kok yang nggak tahu ngomong? Ya, hamba itu harus terkomunikasi dengan Tuhan apa yang dia mau omongin. Ya, siapapun kita sharing juga jangan asal ngomong. Semua dipersiapkan. Yesus saja mau melayani harus persiapan. Puasa 40 hari itu kan persiapan. Dia berhubungan dengan dia, berdoa setiap malam, setiap pagi-pagi dia berkomunikasi dengan, supaya dia nggak asal nyampein ngomong, saudaraku. Sekarang kan hamba Tuhan begitu, saya nggak tahu nih, terserah Roh Kudus nanti mau ngomong apa. Yo, enaknya dulu, dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja sama dengan kita. Ya. Kita memberi pun atas dorongan Roh Kudus, nggak mau kita. Ya, kadang pemberian kita juga harus mendidik, ya harus bisa mengajar orang. Kita masih bisa memberikan nasihat, kadang nggak cuma memberi nasihat, tapi memberi sesuatu. Ini kan mengedukasi, ya. Semua harus terkomunikasi. Bagian Tuhan apa, bagian kita apa. Itu kebenaran, saudaraku. Jadi nggak ada lagi di hari orang yang semua maunya, ya hamba-hamba Tuhan semua maunya, jemaat Tuhan semua pelayan-pelayan semua maunya. Yang penting saya senang. Kita nggak mencari kesenangan di sini. Justru kita menyenangkan Tuhan. Kita beribadah melayani bukan mencari kesenangan, bukan mencari kesukaan kita. Wah, saya suka begini melayani, bukan. Apakah pelayanan kita itu menyukakan Tuhan? Ini kan pertanyaan yang paling mengerikan, saudaraku. Kalau kita mau jawab, ya, apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita buat? Jangan-jangan Tuhan nggak senang. Ini kan positive thinking sebetulnya, ya, bukan takut negatif, tapi takut positif. Takut kalau yang kita kerjakan ini Tuhan tolak. Iya, Tuhan tolak. Sama seperti Kain. Saya percaya Kain mempersembahkan. Nggak mungkin ada mengajarkan Kain dan Habil itu mempersembahkan yang salah. Tapi Kain nggak tahu apa yang disenangi Tuhan, disukai Tuhan. Allah menyukai korban Habil. Perhatikan. Jadi semua akan beribadah, semua akan melayani Tuhan.
Apakah ini diinginkan Tuhan? Kan ini pertanyaan yang besar yang harus kita jawab. Kalau kita mengerti kitab suci, maka kita pasti akan menyenangkan Tuhan. Mungkin kita terbatas, mungkin pelayanan kita sederhana, mungkin pelayanan kita nggak heboh, saudaraku. Nggak heboh. Ya, kan sekarang kalau yang heboh kan rame, saudara. Viral langsung. Mungkin nggak viral, mungkin nggak heboh, tapi Tuhan senang. Kenapa Tuhan senang? Karena kita melakukan dengan mengerti kitab suci. Dan hidup kita pun ya, kita mungkin nggak terkenal di lingkungan kita. Ya, di pekerjaan kita nggak populer. Tapi kita menyenangkan Tuhan karena kita mengerti firman Tuhan. Kiranya ini memberikan wawasan baru dalam hidup kita, dalam pikiran kita, ya, sehingga apa yang dikatakan Paulus itu sungguh-sungguh menjadi acuan bagi kita untuk kita bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan senantiasa, saudaraku. Maka Paulus menginginkan, yang sering kali diucapkan Paulus, yang kukendaki, itu Filipi 3:10, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Kalau orang yang mengenal, pasti dia mengerti orang itu. Ya. Kalau saudara dan saya seperti Paulus mengenal, punya kerinduan, punya kehendak, punya tekad kemauan yang kuat untuk mengenal Tuhan, pasti kita mengerti hati Tuhan. Pasti kita tahu apa yang Tuhan senang. Tidak lagi semau-mau kita. Yang penting saya senang melayani, penting saya senang berkhotbah, yang penting saya senang menyanyi, melayani. Bukan, saudaraku. Semua pekerjaan kita pasti diuji, kita firman Allah. Semua peribadatan kita pun akan diuji. Jadi jangan takut, saudara, nggak perlu iri, nggak perlu marah atau kecewa. Karena semua pekerjaan akan diuji dengan api, saudaraku. Akan kelihatan kemurnian pelayanan kita, kemurnian peribadatan kita, kemurnian hati kita dalam mengasihi Tuhan. Semua akan diuji. Ya, biar kita mengerti isi kitab suci sebelum kita masuk dalam puncak perayaan Paskah nanti. Kita harus mengalami kebangkitan rohani. Kalau tidak, kita akan tertinggal dalam ketertinggalan rohani. Ya, jangan sampai kita ketinggalan waktu Tuhan datang. Jauhlah daripada kita. Jauhlah dari kehidupan jemaat Tuhan. Kita dipastikan sebagai tergolong orang yang diselamatkan, yang tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan belajar firman Tuhan malam hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kehidupan kami. Beri kami pengertian lebih dalam lagi, supaya kami terus belajar sampai kepada tujuan akhir, yaitu menjadi serupa dengan apa yang dikehendaki Bapa dalam Kristus. Terima kasih. Berkati umat malam hari ini. Para orang tua yang dalam keadaan kurang sehat, masih dalam proses penyembuhan, yang dalam kondisi yang saat ini sangat kurang baik kesehatannya Tuhan. Para orang tua kami, para janda lansia, jamah sembuh pulihkan dalam nama Yesus. Mereka beriman, mereka percaya, mereka bertindak di dalam nama Yesus. Doa-doa kami menyertai mereka. Mereka hidup dalam kesendirian tanpa suami, tanpa istri, juga Tuhan memberkati. Rohani, jasmani, materi, keuangan, kebendaan Tuhan cukupkan. Suami istri berikan kerukunan, keharmonisan. Pulihkan setiap rumah tangga, menjadikan hidup nikah kami berkenan, hidup rumah tangga kami berkenan. Anak-anak kami, semua Tuhan, kami rindu kembali kepada tujuan Tuhan. Yang sudah mulai undur, kurang setia, kurang taat, kurang mengasihi Tuhan, boleh dikembalikan kembali oleh kuasa Roh Kudus kepada tujuan semula, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Berkati rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, keharmonisan, kesehatan, umur panjang bagi para suami istri. Tuhan berikan anggur cinta kasih anak-anak sebagai buah nikah. Kami rindu, kami diberikan umur panjang, badan sehat, bisa melihat mereka berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh beruntung dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati batita, balita, anak-anak muda, remaja, muda dewasa. Berkati yang belum dapatkan pekerjaan, yang belum dapat jodoh, Tuhan berikan sesuai dengan iman mereka. Juga ajar mereka untuk setia, tidak hanya menuntut kepada Tuhan, tapi boleh setia beribadah, mengasihi Tuhan, sambil menantikan Tuhan, menanti jawaban daripada Tuhan, supaya kami tidak kecewa dan menolak Tuhan. Tuhan tolong kami semua, anak muda-mudi kami yang belum mendapatkan teman hidup, segera juga Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan berikan. Yang dalam program momongan rumah tangga baru, Tuhan juga yang memulihkan keadaan mereka, dan Tuhan memberkati keluarga mereka dengan anak-anak yang akan dihadirkan dalam hidup nikah mereka. Terima kasih. Berikan keharmonisan dalam rumah tangga yang baru dibentuk Tuhan ini. Anak-anakmu yang berusaha berdagang, berbisnis, wirausaha, yang baru mulai belajar
berdagang, wirausaha, Tuhan berkati, mudahkan segala sesuatunya. Yang bekerja di bidang-bidang pekerjaan mereka sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan di perbengkelan, kendaraan, sebagai pebisnis, sebagai karyawan, Tuhan berkati instansi di perusahaan manapun mereka bekerja, bahwa mereka naik supaya mereka juga menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan ingatkan supaya mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat terkhusus bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya semua boleh terjadi semata-mata hanya karena kesempatan yang diberikan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan semua tidak mungkin terjadi. Terima kasih. Terima kasih buat doa-doa yang dinaikkan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya doa-doa orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan, Tuhan bisa dengan yakin dan sepakat didoakan. Itu besar kuasanya, sehingga apapun yang menjadi pergumulan malam ini terselesaikan di dalam doa, di dalam nama Yesus Kristus. Program gereja kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana Jumat Agung, rencana Minggu Paskah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang diupayakan kiranya berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, sehatkan kami semua dalam jelang perayaan Paskah nanti. Berikan keamanan. Program gereja di organisasi kiranya kami serahkan dalam tangan Tuhan. BPN, BPD kami, departemen-departemen biru-biru yang ada berkaitan rencana sosialisasi program pada bulan Mei nanti di Jatinegara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kita semua boleh berjalan dengan baik. Berkati bangsa ini, negeri ini, kota ini Tuhan. Karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Presiden, wakil presiden kami berkati di dalam nama Yesus, berikan kemampuan untuk menyelesaikan masa akhir kepemimpinan, dan yang terpilih nanti juga Tuhan boleh dilantik dan boleh memimpin melanjutkan pembangunan. Seluruh kementerian yang ada Tuhan berkati, lembaga-lembaga tertinggi negara yang ada Tuhan berkati, aparat keamanan Tuhan berikan kemampuan untuk menjaga NKRI itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, Injil Tuhan bebas diberitakan. Ya Tuhan, persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa setiap Rabu malam Tuhan kuduskan, kiranya berkenan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk kelangsungan operasional gereja, kiranya kami boleh menabur dengan sukacita. Terima kasih. Anak-anakmu yang belum kembali dari bepergian, dari kuliah, dari pekerjaan, Tuhan kumpulkan, tibakan dengan selamat, bawa melewati malam hari. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus pengantar yang hidup, penyertaan Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.